Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Aldino, Esos MM, dosen manajemen keuangan dari Institut Agama Islam Tebo. Saya akan menjelaskan terkait manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dana, dan penyimpanan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Unsur manajemen keuangan harus diketahui oleh seorang manajer. Misalkan saja seorang manajer keuangan tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur manajemen keuangan, maka akan muncul kesulitan dalam menjalankan suatu perusahaan tersebut. Ruang lingkup manajemen keuangan ada 3. Pertama, terkait keputusan pendanaan. Kedua, keputusan investasi. Dan ketiga, yaitu keputusan pengelolaan aset. Di dalam manajemen keuangan ada 7 prinsip manajemen keuangan. Pertama, prinsip akuntabilitas. Kedua, prinsip konsisten. Yang ketiga adalah prinsip terkait kelangsungan hidup atau viability. Yang keempat adalah prinsip transparansi yang harus dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, yang kelima adalah prinsip standar akuntansi, keenam adalah integritas, dan 7 adalah pengelolaan. Di dalam perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan analisis dalam kinerja keuangan ada 3. Pertama, mengukur kinerja. Kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Ketiga, pengambilan keputusan. Dalam analisis laporan keuangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, bentuk-bentuk laporan keuangan. Di dalam itu ada neraca atau balance sheet. Di dalam laporan keuangan harus memiliki persamaan akuntansi, di mana aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kewajiban merupakan pendanaan dari kreditor dan mewakili kewajiban perusahaan atau klaim editor atas aktiva. Sementara ekuitas merupakan total dari keseluruhan. Selanjutnya, laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan yang berisi tentang kemampuan atau kinerja perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada suatu periode akuntansi. Selanjutnya, ada laporan yang harus diperhatikan di dalam manajemen keuangan, yaitu laporan arus kas atau cash flow, di mana menunjukkan adanya arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu dana perusahaan. Selanjutnya, dalam manajemen keuangan ada yang namanya tujuan analisa, di mana laporan keuangan akan semakin berarti bagi pihak yang berkepentingan apabila telah diperbandingkan untuk 2 periode atau lebih dan telah dilakukan analisa lebih lanjut untuk memperoleh data yang akan mendukung dalam pengambilan keputusan. Di dalam manajemen keuangan ada fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning, kedua budgeting, ketiga controlling, yang keempat adalah terkait auditing, dan kelima reporting. Fungsi manajemen ini sangat berarti dan berperan dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan. Dalam manajemen ada salah satu teori menurut George R. Terry, di mana dalam bukunya yaitu dia mengatakan adalah management is accomplishing of a freedom objective through the effort of the other people.
George Terry juga menyatakan ada 4 fungsi dasar manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, di mana George Terry menyingkat atau yang lebih dikenal dengan istilah POAC. 4 dasar ini menjadi faktor-faktor yang menentukan manajemen tersebut dapat berjalan secara layak. Selanjutnya ada istilah yang dinamakan dengan manajemen modal kerja, di mana manajemen modal kerja adalah proses mengelola sumber daya finansial yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari sebuah bisnis.